Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Segala puji milik Allah, salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha mendengar. Teman-teman semua, Allah Maha mengetahui kalau yang dalam bahasa Arabnya kita dengar atau kita biasa ucapkan dengan Al-Alim. Ya, Al-Alim yang berarti Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang tampak atau tersembunyi. Ya. Yang tampak, yang terlihat oleh kita, atau yang tersembunyi, atau dengan kata lain tidak ada yang tahu di antara kita, Allah Maha mengetahui, ya. Seperti dicontohkan seandainya, ya, ada pepohonan atau daun, ya, daun yang jatuh di waktu yang malam gelap gulita, ya, di tengah hutan, ya, satu daun, ya, yang jatuh itu tidak terlepas daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di segala apa saja itu, ya, diketahui oleh Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, ya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui, ya, apakah itu di darat, apakah itu di lautan, di dalamnya lautan, ya, bahkan yang tersembunyi di balik karang sekalipun Allah Subhanahu wa taala tahu. Nah, kemudian apa yang di atas kita, di langit itu, ya, bintang-bintang, rembulan, matahari, benda-benda langitnya, itu semua Allah Subhanahu wa taala, ya, mengetahuinya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mendengar segala suara yang terucap atau yang tersembunyi di dalam hati, ya, di dalam hati kita terbesit sesuatu, Allah Subhanahu wa taala mendengar, ya. Tidak ada yang alpa dari pengawasan, dari pendengaran Allah. Nah, sekarang bagaimana, ya, jika kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah itu Maha mengetahui, apa yang mesti kita lakukan? Nah, yang pertama, mari kita semua tidak berbuat amal keburukan, ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tahu dengan apa yang kita kerjakan, mengetahui apa yang kita kerjakan. Walaupun, ya, kita dalam keadaan sendiri, ya, di tempat yang sunyi, ya, tiada siapapun, ya, tiada siapapun kecuali kita sendiri, maka Allah lah yang mengetahui akan keadaan kita. Allah tahu akan keadaan kita, ya. Jadi kalau kita beramal buruk, ya tercatatlah amal buruk walaupun tidak ada yang mengetahui, ya. Allah yang mengetahui akan kita. Jadi penting bagi kita, ya, itu untuk senantiasa merasa di dalam, ya, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah senantiasa untuk berbuat, ya, sebisa mungkin untuk senantiasa berbuat, ya, atau berperilaku terpuji, ya, berperilaku terpuji, ya. Ya, kenapa? Ya karena Allah Subhanahu wa taala tahu dengan apa yang kita kerjakan, ya, tahu dengan apa yang kita kerjakan walaupun tidak ada orang, ya, berbuat sesuatu, ya, amal, ya, itu Allah yang tahu, ya, amal kebajikan kita Allah yang tahu. Jadi bukan karena kita beramal sesuatu supaya dilihat oleh teman kita, dipuji oleh orang, ya, karena ada teman kita berbuat begini. Nah, ya, jadi berperilaku terpuji ini, ya, itu baik ada orang ataupun tidak, ada manusia atau tidak, ya, itu hendaklah tetap, ya, seperti biasa. Kemudian selanjutnya adalah menghindarkan diri dari pikiran-pikiran kotor, ya.
berusaha semaksimal mungkin, sebisa mungkin. Kemudian selanjutnya adalah menghindarkan diri dari niat-niat yang tidak baik, ya. Niat yang tidak baik ditata, ya, belajar ya dari niat-niat itu, ya, kita tata dengan niat yang baik. Amaliyah perbuatan-perbuatan kita awali dengan niat-niat yang baik, ya. Dan tentunya kalau sudah niat yang baik, maka secara otomatis niat-niat yang tidak baik itu akan terhindar. Itu. Kemudian selanjutnya adalah sifat Allah, yakni As-Sami, ya, atau Allah itu adalah zat yang maha mendengar, ya, mendengar, ya, dengan apa yang kita bicarakan, ya, dengan apa yang kita bisikkan, apa yang kita ucapkan, ya, itu Allah Subhanahu wa taala mendengar, ya, bahkan apa yang belum, ya, kita ucapkan pun Allah sudah mendengar. Nah, lantas jika kita percaya kepada Allah, ya, bahwasanya Allah itu maha mendengar, apa yang mesti kita lakukan? Apa yang mesti kita kerjakan? Yang pertama, mari berhati-hati di dalam hal berbicara, di dalam hal menulis, di dalam hal, ya, bertutur kata, yang menyampaikan sesuatu kepada teman kita, dengan orang tua kita, ya, itu belajar untuk berkata yang santun, berhati-hati di dalam berbicara. Nah, bicara yang bagaimana? Hendaknya kita berbicara dengan yang baik, ya, sopan, santun, ya. Nah, kalau kita tidak bisa, bagaimana, Pak? Ya, hendaknya kita mengikuti, ya, apa yang disampaikan oleh Nabi kita. Apa itu? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia itu berkata yang baik, atau kalau tidak bisa diamlah. Nah, akan lebih selamat. Kemudian selanjutnya itu adalah mendengarkan hal-hal yang baik, ya, belajar mendengarkan hal-hal yang baik, ucapan-ucapan yang baik, ya. Kenapa? Karena pendengaran itu, ya, apa-apa yang kita dengarkan itu akan merasuk ke dalam hati kita, ya. Kalau kita sering mendengarkan hal-hal yang baik, maka kebaikan itulah yang akan mempengaruhi hati kita. Tetapi apabila kita mendengarkan, ya, kata-kata yang kotor, ucapan-ucapan yang kurang baik, itu akan menjadi, ya, atau berpengaruh kepada hati kita, ya, hati kita. Akhirnya apa? Ketika kita mendengarkan ucapan yang kotor, ya, dan itu terbiasa, lama-lama kita akan tertular atau terpengaruh, ya. Jadi itu penting sekali bagi kita semua. Selanjutnya adalah belajar untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi pendengaran kita itu akan istilahnya itu mendapatkan sebuah kebahagiaan, ya. Pendengaran kita ini, hati kita akan dapatkan sebuah kebahagiaan kalau, ya, telinga kita, pendengaran kita gunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Akan menjadi tenang hati kita, akan menjadi tentram, akan menjadi bahagia, ya. Baik, teman-teman semua, mungkin itu sedikit yang bisa kita ulas atau pelajari pada kesempatan kali ini. Kesimpulannya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kita lakukan dan Maha mendengar terhadap apa yang kita ucapkan. Jadi, hendaklah sebagai manusia kita semua berhati-hati di dalam beramal, berhati-hati pula di dalam hal mendengarkan sesuatu. Baik, semoga yang sedikit ini membawa manfaat untuk kita semuanya.
Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.